Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi di channel Umi Zaida. Di video kali ini aku mau panen sayur seperti biasa. Yang pertama kita panen dulu cabai yang udah merah. Ini ada beberapa yang udah patah dahannya, mungkin ada kucing yang bermain di sini, jadi kita benerin dulu. Nah, ini panen cabai yang udah keberapa kali nggak kehitung, udah banyak banget. Dan ini udah mulai berbunga lagi untuk tahap yang ketiga. Karena ini pohon cabenya udah masuk ke fase penuaan, jadi buahnya udah berkurang. Setiap harinya cobaan ada beberapa aja yang bisa kita panen, dan pohonnya juga udah mulai nggak terlalu subur lagi ya teman-teman. Fase ini tidak memiliki batas waktu awal yang pasti, tetapi pada akhirnya tanaman menunjukkan tanda-tanda penuaan. Ukuran buah semakin kecil, produksi bunga dan buah berkurang, dan akhirnya tanaman mengering dan mati. Umumnya, batas umur tanaman cabai hingga berhenti berbuah adalah sekitar 120 hari setelah tanam awal. Jadi, dari penanaman hingga berhenti berbuah, tanaman cabai memerlukan waktu yang bervariasi tergantung pada jenis dan varietasnya. Cara perawatan tanaman cabai pada fase penuaan ini sangat penting untuk memastikan hasil panen tetap optimal. Ada beberapa tips merawat tanaman cabai saat memasuki fase penuaan. Yang pertama, pemupukan. Pada fase ini, tanaman cabai masih membutuhkan nutrisi. Berikan pupuk yang mengandung fosfor dan kalium untuk memperkuat sistem perakaran dan meningkatkan produksi buah. Pastikan tanaman terhindar dari serangan hama dan penyakit. Periksa secara rutin dan lakukan tindakan pencegahan seperti penyemprotan pestisida organik atau penggunaan insektisida. Dan jaga kebersihan lahan dan buang daun yang terinfeksi atau rusak. Tanaman cabai pada fase penuaan masih memerlukan air meskipun tidak sebanyak pada fase produksi. Lakukan penyiraman secara teratur, tetapi hindari kelebihan air yang dapat menyebabkan akar busuk. Pemanenan cabai pada fase penuaan harus dilakukan dengan hati-hati. Petik buah cabai beserta tangkainya untuk memperpanjang umur simpan. Jika ada buah yang sudah matang, segera panen untuk mencegah kerontokan dan pembusukan. Ingatlah bahwa setiap tanaman memiliki karakteristik yang berbeda, jadi perhatikan kondisi tanaman secara keseluruhan dan lakukan perawatan yang sesuai. Lakukan peremajaan pada tanaman cabai yang sudah tua untuk merangsang pertumbuhan tunas baru yang akan berbunga kembali. Gunakan juga pupuk urea yang dicampurkan dengan air untuk merangsang pertumbuhan daun dan tunas baru. Memangkas dahan yang menyerupai huruf V pada tanaman cabai dapat membantu meremajakan tanaman. Potong semua dahan hingga hanya menyisakan dahan utama dan tambahkan pupuk kandang ke dalam media tanam. Perawatan tanaman cabai pada fase penuaan memang penting untuk menjaga produktivitas. Meskipun cabai besar dan cabai rawit memiliki beberapa kesamaan dalam perawatan, ada beberapa perbedaan yang perlu diperhatikan. Meskipun cabai besar lebih rentan terhadap serangan hama dan penyakit, pada fase penuaan tanaman ini tetap memerlukan perlindungan dari organisme pengganggu. Sedangkan cabai rawit relatif lebih tahan terhadap serangan hama, sehingga perawatan lebih mudah. Namun, tetap perlu memantau kondisi tanaman dan mengendalikan hama jika diperlukan. Tanaman cabai yang memasuki fase penuaan akan mengalami penurunan produksi bunga dan buah. Jumlah bunga yang muncul semakin berkurang dan jarang. Bagian-bagian tanaman cabai mulai menunjukkan tanda-tanda kerusakan, seperti daun mulai menguning, batang menjadi lebih rapuh, dan akar tidak berfungsi dengan baik. Nah, itulah tanda-tanda penuaan pada tanaman cabai yang perlu kita ketahui. Oke, lanjut. Setelah siram tanaman dan bunga, aku mau panen juga daun bawang. Nah, di sini daun bawangnya. Jadi ini bawang merah yang udah aku panen waktu itu. Kalian bisa lihat di video sebelum ini. Nah, sekarang aku mau panen daunnya aja. Jadi kita bersihkan dulu daun-daun yang udah kering, baru kita ambil daun yang bagusnya. Semua daun bawang di sini aku tanam dari hasil limbah dapur ya, teman-teman.
Oke, lanjut di sini juga kita mau panen sayur bayam, walaupun bayamnya udah nggak bagus lagi, tapi di bagian ini masih ada beberapa yang bisa kita panen. Untuk kebun di depan rumah ini sebenarnya nggak terlalu luas ya teman-teman, tapi karena kita tanam banyak macam tanaman, jadinya ya desa-desakan gitu. Nah, seperti yang kalian lihat ini, terong pun kita bawa ke depan. Sebenarnya kemarin terong kita taruh di belakang rumah, di halaman belakang juga ada kebun, tapi karena kita mudik jadi kita taruh di depan biar gampang disiram sama tetangga karena kita minta bantuin siramin. Rencananya di bagian tengah ini mau kita tanam sayur bayam juga. Dan udah siap kita panen dapatnya segini, terus lanjut kita mau panen juga kangkung. Ini kangkungnya juga udah tua banget, tapi masih bisa dipanen untuk beberapa kali ke depan. Mungkin karena udah terlalu penuh di kebun depan rumah ini, jadi nggak sesubur pas kita mulai berkebun pertama kali. Kalian bisa lihat video pertama aku bikin pas kebun ini masih subur. Pas pertama kita mulai berkebun itu banyak banget sayuran di sini dan semuanya tumbuh subur. Sekarang udah agak kurang terurus memang jadinya seperti ini. Walaupun kebunnya kecil tapi ini benar-benar harus teratur kita rawatnya minimal setiap seminggu sekali harus kita bersihkan dari gulma, tapi karena pada sibuk semua jadi kita jarang urus memang, dan hasilnya ya seperti ini teman-teman, cukup untuk kita masak sehari-hari. Nah, di bagian tengah ini mau kita tanamin daun bayam, jadi kita bersihkan dulu. Sebenarnya ini udah lama tanahnya dipersiapkan, jadi kita taruh dulu pupuk kandang supaya terurai dengan tanah. Nah, sekarang udah siap kita gunakan untuk tanam bayam selanjutnya. Sebelum kita taburi bibit bayam, kita siram dulu seperti ini supaya tanahnya nggak kering ya teman-teman. Bayam yang sebelah sini sebenarnya udah bisa dibuang semua, tapi sebagian masih ada yang bagus, jadi kita tunggu aja nanti biar kita buang sekalian. Nah, seperti ini caranya menabur bibit bayam. Jadi kita usahakan tabur bibit bayam ini merata ya teman-teman, supaya tumbuhnya lebih maksimal, daunnya juga besar-besar. Kalau terlalu rapat dia bakal kecil-kecil banget tumbuhnya karena berdesak-desakan. Nah, setelah kita tabur semua bibit bayamnya, insya Allah kurang lebih sebulan ke depan udah bisa dipanen. Nah, di bagian ini kita mau bersihkan juga bayam-bayam yang udah tua ini. Kita buang aja semuanya, tinggal sisain di bagian yang masih bagus aja. Berkebun di rumah adalah salah satu solusi yang sangat relevan untuk menciptakan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. Berkebun di rumah memungkinkan kita untuk memproduksi sebagian kecil kebutuhan pangan kita sendiri dengan menanam sayuran, buah-buahan, atau rempah-rempah. Sayuran dan buah-buahan yang kita tanam sendiri di pekarangan rumah memiliki kualitas yang lebih baik dan lebih segar daripada yang kita beli di pasar. Kita dapat memanen langsung dari kebun kita sendiri. Baiklah teman-teman, sekian dulu video aku hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi inspirasi buat teman-teman di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.